Saya Sekina Glory Latuprisa dari Program Studi Informatika Universitas Kristen Indonesia Maluku dengan mata kuliah Interaksi Manusia dan Komputer. Materi yang akan saya bawakan yaitu jaringan semantik, frame, dan script. Diawali dengan jaringan semantik. Jaringan semantik merupakan gambaran pengetahuan grafis yang menunjukkan hubungan antar berbagai objek. Jaringan semantik terdiri dari lingkaran-lingkaran yang menunjukkan objek dan informasi tentang objek-objek tersebut. Objek di sini bisa berupa benda atau peristiwa. Antara dua objek dihubungkan oleh arch dan menunjukkan hubungan antar objek. Jaringan semantik objek dapat berupa jenis fisik seperti buku, mobil, meja, bahkan orang, merupakan pikiran seperti hukum Ohm, suatu peristiwa atau kejadian seperti piknik atau suatu pemilihan, atau tindakan seperti membuat rumah atau menulis buku. Atribut objek seperti ukuran, warna, kelas, umur, asal-usul atau karakteristik lainnya bisa digunakan sebagai node. Dalam hal ini, informasi rinci tentang suatu objek bisa ditampilkan dengan baik. Selanjutnya, contoh jaringan semantik. Yang pertama, yaitu Nova punya boneka bermodel Doraemon. Yang kedua, Nova pergi ke kampus naik bis. Yang ketiga, Nova punya adik Titi. Yang keempat, Nova punya kucing. Yang kelima, Titi punya motor. Yang keenam, Titi suka kartun. Yang ketujuh, Doraemon adalah kartun. Yang kedelapan, kucing punya kaki, jumlahnya 4. Yang kesembilan, bis punya roda, jumlahnya 4. Yang ke-10, kucing punya mata, jumlahnya 2. Yang ke-11, motor punya roda, jumlahnya 2. Yang ke-12, bis adalah kendaraan. Yang ke-13, motor adalah kendaraan. Itulah contoh jaringan semantik. Selanjutnya masuk dalam frame. Frame dibuat untuk tujuan memberikan struktur yang berisi informasi umum yang kemudian menjadi suatu keadaan khusus. Proses penalaran yang dilakukan oleh frame adalah menginformasikan sebagai harapan atau ekspektasi. Jumlah ekspektasi ini mengisi slot dan memeriksa apakah ia sesuai dengan situasi yang berlaku atau tidak. Slot menggambarkan atribut seperti nama pabrik, model, asal-usul pabrik, jenis mobil, jumlah pintu, mesin, dan karakteristik lainnya. Level teratas frame menunjukkan atribut yang selalu bernilai benar tentang situasi, sedangkan level paling bawah mempunyai terminal atau slot yang harus diisi dengan contoh atau data yang spesifik. Contoh dari frame. Contoh frame memonitoring pasien dalam ruang operasi. Frame monitoring ruang operasi. Spesialisasi dari monitoring, tipe monitoring elektromagnetis dan monitoring gula darah. Karakteristik fisik, berat badan, tinggi, umur. Operasi pembedahan perut, dada, plastik. Selanjutnya contoh lain adalah kamar hotel dan komponennya. Kamar hotel spesialisasi dari kamar, tempat hotel, isi kursi hotel, telepon hotel, ranjang hotel. Yang pertama, kursi hotel spesialisasi dari kursi, tingginya 20-40 cm. Jumlah kaki 4, kegunaan untuk tempat duduk. Selanjutnya, telepon hotel spesialisasi dari telepon, guna memanggil pelayan kamar. Pembayaran melalui kamar. Yang selanjutnya, ranjang hotel, yaitu superkelasnya ranjang, kegunaannya tempat tidur, bagiannya kasur. Dari ranjang hotel ada juga kasur, superkelasnya bantal, penetapannya perusahaan. Selanjutnya, script. Script merupakan skema representasi pengetahuan yang menggambarkan urutan kejadian. Script merepresentasikan situasi,
pengetahuan stereotip atau pengetahuan yang didasarkan pada karakteristik yang sudah dikenal dan merupakan pengalaman-pengalaman. Penggambaran urutan peristiwa pada skrip merupakan serangkaian slot yang berisi informasi tentang objek, tentang orang, objek dan tindakan yang terjadi dalam suatu peristiwa. Contoh dari skrip, yaitu skrip restoran. Peran atau roles, tamu dan pelayan. Pendukung atau prop, yaitu counter, baki, makanan, uang, serbet, garam, merica, dan lain-lain. Kondisi masukan, tamu lapar, tamu punya uang. Jalur atau track, adegan atau scene pertama, masuk. Pertama tamu masuk restoran, kemudian tamu antri, tamu baca menu dari daftar menu dan mengambil keputusan tentang apa yang akan dipesan. Masih dengan contoh skrip, adegan yang kedua yaitu pesanan. Pertama tamu memberikan pesanan pada pelayan, pelayan mengambil pesanan dan meletakkan makanan di atas baki, tamu membayar. Adegan ketiga, makan. Tamu mengambil serbet, sedotan, garam, dan lain-lain. Kemudian tamu membawa baki makanan ke meja kosong, tamu makan dengan cepat. Adegan keempat, pulang. Tamu merapikan barang-barangnya, tamu meninggalkan restoran, tamu naik mobil dan pulang. Hasilnya bisa tamu merasa kenyang, uang tamu jadi habis, tamu senang, bisa juga tamu kecewa, tamu sakit perut.